Waalaikumsalam. Eh, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Semarang, yang saya hormati rekan-rekan sejawat guru SMP Negeri 19 Semarang, dan saya hormati pula Bapak Ibu orang tua wali siswa SMP Negeri 19 Semarang, kelas 8E sampai kelas 8H dan kelas 9A sampai dengan kelas 9H. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka sosialisasi SKB 4 Menteri tentang PTM yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Adapun acara pagi ini, setelah sosialisasi, Bapak Ibu nanti dapat bertanya jawab dengan Bapak Kepala Sekolah. Monggo langsung saja sekarang kita mendengarkan sosialisasi tentang SKB 4 Menteri kaitannya dengan PTM. Pak Om, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Lestari. Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, pertama Bapak Ibu Guru, teman-teman saya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 19 Semarang. Yang saya hormati Ibu dan Bapak wali siswa atau orang tua siswa kelas 9, ABCDFGH dan kelas 8 EFGH. Ya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang hari ini masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu muka secara virtual di sini. Bapak dan Ibu, ini perlu saya sampaikan informasi terkait dengan informasi atau regulasi yang baru, bahwasanya telah ada regulasi SKB atau Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, di mana dari Surat Keputusan Bersama itu pada intinya sekolah di level 1 dan level 2 itu dapat menyelenggarakan atau wajib menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Nah, bisa dilaksanakan 100% atau bahkan memang wajib melaksanakan tatap muka sebanyak 100% siswa. Dan ini nanti di SMP Negeri 19 dan SMP-SMP lain di Kota Semarang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% dimulai hari Senin nanti. Jadi mulai hari Senin tanggal 10 Januari 2022 nanti sudah akan mulai. Jadi kalau kemarin putra-putri Bapak Ibu bergantian, katakanlah hari Senin masuk, hari Selasa tidak masuk atau PJJ dan seterusnya, mulai hari Senin tanggal 10 nanti seluruh siswa masuk atau 100%. Ya. Jadi hal ini terkait dengan SKB 4 Menteri dan edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ya. Ini ada kan yang SKB 4 Menteri, bisa dilihat di ini, saya coba share screen saja untuk SKB 4 Menterinya. Nah, saya ambilkan screenshot infografisnya aja ini. Jadi ini saya perbesar dulu ya, prinsipnya gini. Jadi pengaturan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Jadi kalau kondisinya itu PPKM-nya level 1 2 ya. Kalau PTK atau guru dan karyawannya sudah lebih dari 80% divaksin 2 kali ya. Kemudian vaksinasi lansia di tingkat kabupaten, ini kabupatennya berarti Kota Semarang, sudah lebih dari 50, maka kapasitas PTM-nya itu 100%.
100% berarti semuanya masuk. Ya. Kecuali kalau seperti ini, gurunya yang baru guru atau karyawannya yang baru divaksin 50-79%, dan di kabupaten kota itu yang lansia baru 40-50%, maka PTM-nya 50%. Nah, Kota Semarang memasuki yang kategori A ini. Ya. Sehingga akibatnya kapasitas PTM-nya 100%, kemudian frekuensinya full hari sekolah, berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena kita menggunakan 5 hari. Ya. Kemudian durasi jam pembelajarannya adalah maksimal 6 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu sebanyak 40 menit untuk SMP. 1 jam pembelajaran, 40 menit untuk SMP. Ya. Nih. Kemudian yang berikutnya ini bisa kita lihat pula. Ya. Nah ini SKB 4 menterinya ini. Ya, SKB 4 menteri. Ya. Ya, kemudian berikutnya lagi ini yang perlu ini. Kalau semula SKB-nya 4 menteri ini, ya sekarang menjadi ini. Yang di sebelah kanan ini sekarang. Ya, sudah menjadi ini. Di cakupannya ini PPK Dasar, PTK yang belum dipahami ngajar seberapa. Jadi nanti menggunakan 100%, tapi kalau ada PTK itu pendidik dan tenaga pendidikan, maksudnya gampangnya adalah guru dan karyawan satu sekolah. Di SMP Negeri 19, alhamdulillah semuanya sudah divaksin 2 kali. Sehingga sudah 100%. Nah, kalau ada guru yang belum divaksin, maka guru tersebut tidak diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi guru tersebut melakukan pembelajaran secara PJJ. Kalau gurunya ada yang belum divaksin. Tetapi alhamdulillah di SMP Negeri 19 semuanya sudah divaksin. Sehingga semuanya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, ini. Ya. Jadi ini berkaitan dengan apa namanya PTM terbatas sementaranya. Oke, kemudian teknisnya nanti, ya, jadi teknisnya nanti akan ada edaran dari Dinas Pendidikan. Cuman ini akan saya sampaikan dulu kewajiban sekolah itu seperti apa untuk melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka. Dan ini sudah kita penuhi sejak bulan Februari dulu. Jadi ketersediaan sarana dan prasarana, sanitasi, kebersihan, dan kesehatan. Kita sudah penuhi semua ini. Semua ini sudah penuhi sehingga kita bisa melaksanakan PTM kemarin 50%. Jadi ini semua syaratnya satu sekolah harus terpenuhi ini. Kalau tidak terpenuhi ini, maka tidak diperkenankan satu sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah ini berkaitan dengan kantin belum diperbolehkan beroperasi, sehingga tidak ada kantin nanti di sekolah, kantinnya tidak buka. Ya. Pedagang, mungkin ada pedagang yang ada di luar, nanti diatur oleh Satuan Tugas COVID-19 sekolah dan Satuan Tugas COVID-19 di lingkungan. Kemudian kegiatan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Nah, tetap protokol kesehatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini, ya. Kemudian akan saya sampaikan ini, ya, terkait dengan apa namanya edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ya, edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang yang ditujukan kepada para kepala SMP negeri dan swasta, para koordinator satuan pendidikan, kepala satuan PNF. Nah, intinya dari edaran tersebut adalah, dari edaran tersebut intinya bahwasanya, ya, tentu saja tidak melanggar dari SKB 4 Menteri. Ya. Pengaturan pembelajaran diatur demikian. Jadi satuan tugas, ya, atau apa namanya satu sekolah yang
sudah vaksin dosis 2 kali tenaga pendidikannya di atas 80%, pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari. Nah, ini SMP 19 masuk dalam kategori ini. Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas kelas. Artinya, kalau jumlah siswanya itu 32, maka 32 siswa itu semuanya masuk. Ya, 32 siswa itu semuanya masuk. Lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Silahkan bisa dihitung 1 jamnya 40 menit, sehingga pembelajaran 6 kali 40 menit, 240 menit. 240 menit itu identik dengan kan 24 ya itu, ya. 240 menit, kalau 1 jamnya 60 menit, berarti 4 jam. Pembelajarannya 4 jam, cuman diatur nanti kelas 7, kelas 8 masuknya jam berapa. Mengikuti ini ya. Nah ini. Sedangkan ini yang kondisi kedua, itu 50%. Kita tidak seperti ini. Kita lanjut aja terus berkaitan dengan pembelajarannya. Ya. Nih. Nah ini. Pendidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran, jadi Bapak Ibu guru yang melaksanakan tugas pembelajaran atau masuk kelas, wajib telah menerima vaksin COVID-19. Sudah tervaksin, itu wajib. Ya. Kemudian berkaitan ini, pendidik yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid yang tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran untuk bimbingan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau ada guru yang belum divaksin, guru tersebut tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka, melainkan harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah ini pembelajaran tatap muka, ini dari edaran distrik ya. Di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang meliputi ini. Pakai masker jelas, ya, yaitu tempat menutup hidung, mulut, dan dagu. Ya. Kalau saat ini saya tidak pakai masker, saya berada di ruangan sendiri nih, ya. Jadi saya copot maskernya. Ya. Kemudian menerapkan agar jaga jarak orang dan garis miring atau antar kursi meja paling sedikit 1 meter. Ya. Menghindarkan kontak fisik dan seterusnya. Ini ya, silakan bisa dicermati. Mungkin nanti juga bisa dibagikan melalui Bapak Ibu wali kelas bisa membagikan ini ya, biar panjenengan juga tahu ya. Kemudian kondisi medis warga satuan pendidikan. Ya. Kondisi medis warga pendidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, yang ikut pembelajaran adalah tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat. Sebab kalau yang terkonfirmasi dan menjadi kontak erat maka harus isolasi kan. Ini ya. Kemudian sehat dan jika mengidap penyakit penyerta harus dalam kondisi terkontrol. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Nah, jadi artinya begini, misalkan Bapak Ibu, orang tua siswa sedang flu, ada gejala-gejala COVID, ya anaknya nggak usah masuk dulu, nggak apa-apa. Karena termasuk kan berdekatan itu, ya. Termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan, ini yang penekanannya di sini. Apalagi putraan jenengan sendiri yang sampai ada gejala-gejala demam, flu atau apa ya, nggak usah masuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian kantin dan pedagang, tadi sudah disampaikan, kantin dalam lingkungan satuan pendidikan belum diperbolehkan. Pedagang, ya, kalau ada pedagang di luar itu diatur oleh Satgas COVID-19 wilayah atau lingkungan tempat bekerja dan dengan satuan COVID pada sekolah. Ekstrakurikuler ini. Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Sebagaimana dimaksud huruf A dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi tetap dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat, jaga jaraknya dengan baik. Ya, kemudian berikutnya kegiatan belajar di luar lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan
PPKM. Ya. Misalkan ada kegiatan contoh misalkan ya kita mau kegiatan ke satu perusahaan, satu instansi, katakanlah ke Suara Merdeka, misal mengajak orang anak-anak ke sana, itu diperbolehkan. Tetap dalam rangka PPKM itu ya, tetap menyesuaikan dengan PPKM. Pengantaran dan penjemputan seperti ini, ya. Tempat pengantar dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas, sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dan jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik pada masing-masing kelompok belajar diatur untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kita tempat pengantaran dan penjemputan ada di lapangan depan sekolah itu. Semua pengantar penjemput masuk ke lapangan. Jangan ada yang di tempat yang jalan yang beraspal itu, tapi masuk ke lapangan semuanya. Karena kalau di jalan beraspal itu nanti mengganggu arus lalu lintas, ya. Mengganggu arus lalu lintas yang keluar masuk. Ya, jadi semuanya masuk di lapangan, baik mengantar maupun menjemput. Ya. Tempat parkir kita sediakan, kendaraan roda 2 diatur agar memungkinkan penerapan jaga jarak. Ya. Ya, untuk Bapak Ibu guru tempat parkirnya sudah ada di dalam ini. Ya. Nah, ini tanggung jawab ini berkaitan dengan sekolah ini, semuanya tentang sekolah, ya. Jadi sekolah itu juga menyediakan masker, ada bagi warga satuan pendidikan yang mungkin maskernya rusak atau kena air di sini dalam sekolah, mungkin bisa jadi, maka bisa langsung berhubungan dengan sekolah untuk mendapatkan masker yang baru. Ya, ini sarana-sarananya, ya. Nah, ini sekolah harus memiliki, dan ini sudah semuanya. Oke, Bapak dan Ibu. Sekarang mau saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana teknisnya pembelajaran di SMP Negeri 19 Semarang. Ya. Jadi teknisnya bagaimana, seperti apa? Jadi yang pertama sebelum putra-putri Bapak dan Ibu semuanya berangkat, sudah diatur waktu keberangkatannya. Waktu keberangkatan diatur, kelas 7 itu masuknya jam 9. Kelas 8 masuknya jam 8. Kelas 9 masuknya jam 8.30. Ini sudah diatur. Ini saya yakin panjenengan sudah terbiasa seperti itu. Cuman perbedaannya, kalau kemarin sehari masuk, kemudian hari berikutnya libur. Hari masuk, hari berikutnya libur, begitu seterusnya. Ini tidak, tetapi semuanya harus masuk. Perbedaannya itu. Semuanya masuk sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Tadi saya sampaikan, kelas 7 jam 9, kelas 8 jam 8, kelas 9 jam 8.30. Sudah diatur begitu, supaya tidak terjadi kerumunan yang cukup banyak. Nah, silakan Bapak Ibu mengantar putri-putrinya, putra-putrinya sesuai dengan jam tersebut. Kemudian pastikan putra-putrinya panjenengan semuanya sehat. Ya, saat mengikuti pembelajaran tatap muka pastikan sehat. Begitu ada gejala demam atau apa, lebih baik di rumah. Ya, lebih baik di rumah, tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. Nih. Jadi pastikan seperti itu. Ya. Kemudian pastikan sudah berpakaian rapi sesuai seragam yang ada. Sepatu dan dari atas sampai bawah, bawah sampai atas. Kemudian mohon dibekali putra-putri panjenengan adalah 1 hand sanitizer, 2 masker tentu saja, ya. Kemudian face shield itu sebenarnya kita sediakan untuk seluruh anak. Kita sudah belikan dengan menggunakan dana BOS face shield untuk seluruh anak dan sudah dibagikan semuanya. Ya. Kita tidak menggunakan sekat. Ya. Karena ada indikasi menggunakan sekat itu menjadikan sosialisasi anak-anak jadi diem begitu. Ya, ada sosialisasi seperti itu, indikasi seperti itu, maka kita menggunakan face shield. Ya, silahkan dibekali anak face shield. Kemudian dibekali pula putrane panjenengan adalah lab Kanebo misalkan. Lab Kanebo yang sudah ada wadahnya akan lebih bagus, ya, beserta wadahnya itu.
Kemudian bisa juga putra-putri panjenengan dibekali makanan. Karena 6 jam ya, 6 jam pelajaran ya. Ada istirahat, ada waktu istirahat, silakan dibekali makanan. Makanan yang dibawakan bekalnya adalah makanan yang tidak menghadirkan sampah. Artinya begini, misalkan buat makanan, jangan yang dengan wadah-wadah plastik, tapi ada semacam Tupperware gitu ya. Tupperware, atau kalau minum ya berarti ya pakai Tupperware itu misalkan gitu ya. Jadi nanti dimasukkan di dalam tas, dibawa makanannya dimakan, kemudian setelah selesai ditutup lagi wadahnya atau Tupperware-nya itu bisa dibawa pulang. Ya tidak harus Tupperware, tapi yang sejenis itu juga tidak apa-apa. Tapi maksud saya adalah ada tempatnya sehingga anak tidak menganu sampah di sekolah. Ya, karena kalau sampah itu ya bukan hanya kotornya, tetapi kalau ada sampah itu nanti ada pergerakan siswa. Nanti buang sampah ya, pergerakan yang bisa jadi tidak terkontrol oleh gurunya. Ya. Jadi anak dibekali, saya ulang lagi adalah 1, masker dipakai, 2, face shield, 3, hand sanitizer, ya, 4, lap, kemudian bekal makan minum jika diperlukan. Kalau anaknya wah enggak saya masih enggak bekal, ya silahkan. Gitu. Tapi yang tadi itu wajib ya, ada masker, hand sanitizer, kemudian ada lap gitu ya. Kemudian ini siswa berangkat dari rumah diantar atau jangan menggunakan sarana angkutan umum massal ya, diantar atau menggunakan jasa ojek online misalkan, mau pakai Gojek, Grab atau apa silahkan, tidak apa-apa. Pakai sepeda juga boleh ya, berangkat sendiri pakai sepeda silahkan. Ini nanti sepeda bisa diparkir di tempat parkir ya. Tapi kalau yang rumahnya dekat jalan kaki juga boleh ya, tetapi berangkat dan pulang tetap jangan sampai melanggar protokol kesehatan ya. Begitu datang semuanya masuk di lapangan, turun di sana, drop off di sana, siswa berjalan menuju ke tempat cuci tangan ya, sudah disediakan tempat cuci tangan ya. Setelah cuci tangan kemudian anak masuk lagi ukur suhu yang SWA. Jadi anak ukur suhu yang SWA, artinya tidak, petugas hanya melihat saja ya, hanya melihat bahwa sudah melaksanakan ukur suhu ini. Terus berikutnya masuk ke ruangan kelas. Setelah masuk di ruangan kelas, nanti wali kelas akan menyemprot meja, kursi ya, dengan disinfektan, disemprot, kemudian dilap sendiri oleh siswanya. Dilap sendiri oleh siswanya dengan lap yang sudah dibawa. Setelah siswa semuanya masuk, ukur suhu tadi tidak ada masalah, namun begitu ada masalah nanti dihentikan dulu, dicek dulu apakah karena memang itu situasinya masih karena dari berangkat gitu ya, masih dicek dulu. Kalau nanti setelah dalam pengecekan ternyata suhunya aman, masuk kelas. Tapi kalau suhunya nggak aman, nanti kita akan konfirmasi ke orang tua, mungkin ya sebaiknya tinggal di rumah dulu dan seterusnya. Di kelas nanti semua tanggung jawab wali kelas atau guru yang mengajar saat itu. Kegiatan pembelajaran. Kemudian saat pulang, ya, Bapak dan Ibu, saat pulang pastikan panjenengan juga menjemput atau dengan menggunakan sarana online tadi. Tetap jangan menggunakan angkutan umum massal seperti Daihatsu misalkan. Ya. Itu angkutan umum massal, hindari menggunakan angkutan umum massal. Ya. Jadi kalau mengantar semuanya masuk ruangan, masuk lapangan, penjemput juga semuanya masuk lapangan, nanti putra-putri panjenengan atau peserta didik yang akan menuju ke panjenengan. Silakan panjenengan masuk, tempatnya cukup luas, dan dengan atur sebaik-baiknya biar untuk arus keluar masuk itu tetap bisa terakses dengan baik.
jangan menghalangi arus keluar masuk. Makanya jangan parkir di jalan. Nah, itu yang arus keluar masuk. Pastikan tidak terhalangi atau akses keluar masuk bisa berjalan dengan lancar. Area keluar masuk harus bersih dari kendaraan. Semuanya masuk di lapangan. Ya, di lapangan pun yang area keluar masuk juga harus bersih, gitu ya, dari kendaraan. Nah, pastikan panjenengan penjemputan sebaiknya dilaksanakan on time atau tepat waktu. Jangan menunggu terlalu lama di sini, ya. Karena satu di lapangan, ya, mungkin panas dan seterusnya, upayakan penjemputan dilakukan tepat waktu. Putra putri panjenengan, oh ya, jangan lupa masih dibawakan HP, ya. Ya, HP ini opsional juga. Sebaiknya dibawakan HP dan HP-nya sudah terinstall aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga nanti pada saat masuk itu di masing-masing kelas sudah kita pasang barcode aplikasi Peduli Lindungi, sehingga siswa bisa barcode di masing-masing kelas. Ya. Bahwasanya oh ini ada sejumlah berapa nanti di SMP Negeri 19 kerumunannya. Ya. Nanti bisa terpantau melalui barcode itu. Ya. Jadi pastikan Peduli Lindungi juga sudah terinstall di HP yang putra putri panjenengan bawa. Dan silakan nanti akan dikasih kesempatan kepada putra putri panjenengan, katakanlah 10 atau 15 menit sebelum kepulangan itu bisa mengirim, ngabari lewat WA, entah lewat SMS, entah lewat apa kepada panjenengan untuk melakukan penjemputan. Disesuaikan nanti, jika rumahnya jauh ya mungkin bisa 30 menit sebelumnya, tergantung biasanya perjalanan berapa, nanti siswa bisa ngabari atau menghubungi orang tua supaya bisa dijemput. Bagi yang belum dijemput, kita sediakan tempat, kayak tempat penunggu ya, tempat tunggu di sana, disediakan kursi yang tentu saja dengan jarak yang kita atur memenuhi jarak protokol kesehatan. Siswa duduk sampai sampai penjemputnya sudah datang, baru siswa keluar. Sehingga diharapkan tidak terjadi kerumunan, siswa sudah sampai di lapangan, penjemputnya belum datang. Nanti kerumunan. Ya. Kemudian siswa pulang sampai di rumah, alhamdulillah sudah selesai berarti kegiatan pembelajaran. Ya. Kegiatan pembelajaran sudah selesai, itu kira-kira alur atau pembelajaran nanti tatap muka yang sudah 100% yang dilaksanakan. Oh ya, saya lupa, tempat duduk siswa tidak boleh berubah-ubah. Jadi kok hari ini di depan situ, ya besok harus di situ, harus di situ, harus di situ, dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dibuatkan semacam nomor tempat duduknya, misalnya, oh ini tempat duduk nomor 1, ini nomor 2, selalu berada di situ. Nah, sehingga kalau ada apa-apa, tracking dan tracingnya lebih mudah, lebih gampang. Oh ini kemarin tempat duduknya ini, sebelahnya ini, dan seterusnya. Ya, itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sosialisasi pembelajaran tatap muka yang nantinya sudah dilaksanakan 100%, berarti semuanya masuk, putra-putri ini panjenengan setiap hari masuk. Ya, sudah mulai setiap hari masuk. Ya, kalau kemarin masih bergantian, mungkin masuknya 2 hari gitu ya. Sekarang setiap hari berarti masuk sekolah. Ini. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Dan ini memang perlu kerja bareng kita semuanya, edukasi buat kita semuanya, guru, siswa, dan orang tua, supaya kita benar-benar bisa menaati. Ya, menaati. Jadi kalau nanti misalkan orang tua harus masuk ke lapangan, silakan masuk ke lapangan aja. Ya. Jangan terus aku di sini aja ini. Itu perlu edukasi, memang perlu belajar. Kita masuk lapangan semuanya aja. Jangan ada di jalan yang itu bisa mengganggu. Jadi harus steril jalan itu, ya. Pastikan di situ steril, tidak ada gangguan-gangguan di situ, semuanya masuk di lapangan. Pastikan kita perlu edukasi bersama. Mohon dukungannya Bapak dan Ibu, orang tua juga, siswa, kemudian Bapak Ibu guru juga. Ini
Begitu Bapak Ibu Guru, terima kasih atas perhatiannya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan dulu. Baik, Bapak Ibu. Sekarang sesi tanya jawab. Silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Silahkan. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung menyalakan, meng-unmute mic-nya. Nggak apa-apa. Atau menuliskan di chat, silahkan yang mau bertanya. Mungkin kalau suaranya atau bagaimana agak terganggu, bisa dituliskan di chat, kolom chat itu bisa dituliskan, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Jangan lupa link presensi diisi lebih dulu ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Itu ada yang tanya, boleh anak pulang jam berapa itu? Bisa di... Oh, sebentar. Bapak Ibu, untuk PTM mulai hari Senin, mata pelajaran terdiri dari 6 jam pelajaran, 40 menit, berarti 240 setara dengan 4 jam. Kalau untuk kelas 8 berarti nanti pulangnya 8 ditambah 4, 12/4 Bapak Ibu, karena ada waktu istirahat 15 menit. Mungkin untuk anak-anak yang sudah membawa bekal bisa memakan bekalnya pada saat istirahat 15 menit dengan tetap berada di kelas dan tidak pindah tempat. Untuk yang kelas 9 karena masuknya jam setengah 9, pulangnya jam 1 kurang 1/4 ya kira-kira. Ditambah 4 jam, kemudian ditambah 15 menit untuk istirahat. Ada pertanyaan Bapak, suhu aman maksimal berapa, nggih? Pak Om? Ya, ya terima kasih. Suhu aman 37,3 ya. Ini. Nanti kalau di atas 37,3 itu warning. Ya. Nanti berarti kalau di atas 37,3 nanti ya anak istirahat dulu, duduk di situ, barangkali suhunya naik itu karena dalam perjalanan atau bagaimana. Anak istirahat, duduk, nyantai istirahat, nanti cek lagi suhunya. Kalau suhunya sudah di bawah 37,3 aman berarti. Tapi kalau dicek tunggu lagi masih di atasnya, cek tunggu lagi masih di atasnya, mungkin 3 kali cek kok masih, ya mungkin sebaiknya pulang ke rumah, komunikasi dengan orang tua, bisa ke rumah untuk istirahat, tidak melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ya. Terus tadi juga kalau ada yang demam bagaimana? Ya sebaiknya ada surat, karena PTM ini sudah bukan pilihan lagi. Kalau semester kemarin itu masih pilihan. Pilihan itu dalam arti begini Bapak Ibu, mungkin ada orang tua yang tidak tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka sehingga anaknya sudah ikut PJJ aja. Itu kalau yang semester dulu masih boleh. Jadi karena orang tuanya nggak setuju pembelajaran tatap muka, takut kalau putranya nanti ketularan COVID-19 atau terkena COVID-19 terus belajar jarak jauh saja. Itu masih boleh kalau kemarin, tapi kalau sekarang sudah tidak boleh. Sehingga kehadiran saat PTM itu harus. Sehingga kalau tidak hadir berarti harus ada surat. Nah, kalau tidak hadir berarti harus ada surat keterangannya. Kenapa tidak hadir? Oh, sedang sakit, sedang apa, dan seterusnya. Gitu. Oke. Kemudian untuk seragamnya, ya sekaligus saja ini ya, kebetulan saya baca itu ya, ada yang tanya seragam ya. Ya. Untuk seragam, tetap menggunakan seragam seperti biasa. Ya, yang sudah kita lakukan, yang kemarin sudah disampaikan,
Hari Senin dan hari Selasa menggunakan seragam putih biru atau sosis gitu ya. Kemudian hari Rabu dan hari Kamis itu menggunakan seragam identitas, ada 2 identitasnya, Rabu sendiri, Kamis sendiri, dan hari Jumat menggunakan seragam pramuka. Seperti ini yang datang hari Jumat ini menggunakan seragam pramuka. Cuman ini kan separuh masih ini ya, menggunakan seragam pramuka. Itu berkaitan dengan seragam ya. Bentar lagi apa ya? Apalagi itu mungkin ya hari Selasa bulan apa sudah ya. Mungkin ada yang lain lagi, monggo Bu Lestari ini. Tentang ini Bapak, bagaimana kalau tidak install aplikasi peduli ya? Jadi HP itu opsional Bapak dan Ibu. Opsional itu artinya bukan suatu kewajiban. Tapi tadi yang saya sampaikan yang perlu dibawa adalah 1, masker dipakai, hukumnya wajib. Wajib pakai masker maksudnya ya. 2, dibawain hand sanitizer. 3, dibawakan face shield. Kalau face shieldnya ditinggal di sekolah juga tidak apa-apa gitu ya, karena kemarin dibagi dan mungkin ditinggal di sekolah nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah lap tadi kan Ibu ya. Lap silahkan dibawakan. Tapi kalau HP itu opsional karena ada yang punya HP, ada yang tidak punya HP. Yang punya HP opsional pula sebaiknya diinstal aplikasi Peduli Lindungi seperti himbauan pemerintah ya, aplikasi Peduli Lindungi. Mungkin saat ini memang belum wajib, tetapi itu kan ya ke arah yang baik itu sudah diinstal aplikasi Peduli Lindungi sehingga nanti bisa scan barcode. Kalau belum ya tidak apa-apa. HP-nya belum ada aplikasi Peduli Lindungi ya tidak apa-apa. Nggak masalah gitu ya. Jadi sifatnya opsional, boleh ya, boleh tidak yang ini. Bawa HP pun boleh bawa, juga boleh tidak. Nah, karena tidak memaksa anak harus punya HP gitu ya. Ada orang tua mungkin nggak usah punya HP gitu ya. Nanti menghubunginya lewat wali kelas saja ya monggo silahkan gitu ya. Silahkan nggak apa-apa karena mungkin ada orang tua yang punya pendapat wah anak-anak ngambil HP nanti malah itu di sekolah malah gitu ya. Nanti, tapi yang jelas itu sifatnya kan hanya untuk komunikasi gitu ya. Kalau komunikasinya mau lewat wali kelas juga tidak apa-apa. Atau lewat gurunya, lewat itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau disediakan HP, ada diinstal Peduli Lindungi, oke, itu lebih baik. Gitu. Ya, begitu. Mungkin ada yang lain, monggo silakan Bapak dan Ibu bisa langsung dinyalakan atau di-unmute mic-nya atau bisa di-chat. Ya. Saya bacakan lagi ya Pak, tentang jam KBM Pak. Mulai jam berapa, pulang jam berapa? Saya bantu jawab ya Bapak. Ya. Nah, nanti akan ada surat edaran Bapak Ibu, tetapi bisa saya sampaikan, proses kegiatan belajar mengajar itu jumlahnya 4 jam. Jadi 6 jam pelajaran, tetapi setiap jamnya 40 menit, jadi totalnya adalah 4 jam, ditambah istirahatnya 15 menit. Sehingga untuk kelas 8, yang mulainya jam 8, nanti akan pulang pukul 12:15. Untuk kelas 9, akan pulang 12:45. Sedangkan untuk kelas 7, akan pulang pukul 13:15. Itu tentang jam sekolahnya. Nanti akan ada surat edarannya Bapak Ibu. Mungkin akan ada yang bertanya lagi, silakan Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu? Bagaimana? Sambil menunggu mungkin akan ada yang bertanya, saya ulangi Ibu, Bapak Ibu, inti dari pertemuan hari ini bahwa mulai hari Senin tanggal 10 Januari PTM 100%, kemudian jam pelajarannya 6 jam pelajaran, masing-masing jam 40 menit.
Diselingi waktu istirahat 15 menit disarankan. Nanti anak-anak mungkin bisa membawa minum ataupun makanan yang nanti bisa dikonsumsi pada saat istirahat. Dan tolong dipesankan juga kepada anak-anak Bapak Ibu, pada saat istirahat tetap tidak boleh berpindah tempat. Kemudian tidak boleh berbagi makanan. Tidak boleh berbagi makanan. Ini yang penting Bapak Ibu. Selain itu, tetap protokol kesehatannya dijaga. Dan Bapak Ibu, PTM ini akan sukses, akan berhasil dengan dukungan orang tua. Salah satu dukungan orang tua itu adalah mematuhi SOP-nya Bapak Ibu. Antara lain tentang penjemput dan pengantar wajib masuk lapangan. Itu untuk kelancaran transportasi pada saat anak-anak berangkat maupun pulang. Demikian Bapak Ibu. Mungkin ada yang akan ditanyakan lagi? Di chat kayaknya ada yang tanya ya, itu ya, masih tanya terkait dengan iya Bapak, ini tentang transport Bapak, transportasi bagaimana Pak Ong? Ya, nanti coba Bu Lestari di share screen jamnya ya, dituliskan ya. Nah, ya. Akan ada surat edarannya Bapak Ibu tentang jam. Ya, nanti dibuatkan sedikit buat di Word dulu di situ, nanti di share screen ya, biar tampil lebih. Oh iya Bapak. Ini sambil saya jawab dulu ya. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan transportasi umum yang sifatnya massal sebaiknya dihindari. Ya, contoh transportasi umum itu katakanlah ya itu ya, Gojek online itu juga ojek online itu transportasi umum, tapi dia nggak massal, boleh gitu ya. Nah, yang sifatnya massal itu contohnya Daihatsu, sebaiknya dihindari, jangan gitu ya. Artinya gini, kita tidak bisa mengontrol saat di transportasi umum, kalau yang Daihatsu itu ya maksudnya ya itu ya. Tapi kalau di apa namanya di Gojek online itu pasti bisa terkontrol, pengemudinya ada, sehingga kalau suatu apa itu tracingnya bisa lebih mudah. Tapi kalau misalkan naik Daihatsu gitu ya, yang naik itu siapa saja itu kita nggak tahu, ya. Sopir rumahnya mana kita nggak tahu, ya. Sehingga kalau terjadi tracingnya nanti susah trackingnya, ya. Jadi dihindari, ya. Tapi kalau transportasi umum yang dimaksud itu adalah online, karena online kan juga transportasi umum itu ya silahkan. Ini, ya, jadi nggak apa-apa. Tapi hindari yang sifatnya misalnya naik Daihatsu, angkutan plat kuning itu misalkan ya, itu kan apa namanya kita nggak tahu yang naik Daihatsu itu siapa saja. Ini, jadi nanti kalau ada orang katakanlah yang naik di situ ada apa namanya tanpa gejala misalkan ya, orang tanpa gejala atau OTG gitu, tahu-tahu nanti nulari putrane panjenengan, nanti kan itu lacaknya sulit ya, rumahnya mana nggak tahu, namanya siapa juga nggak tahu. Maka kita itu intinya melaksanakan protokol kesehatan itu apa, terkontrol. Saya kemana itu terkontrol. Kalau saya ke tempat umum yang nggak tahu orang-orangnya, saya harus benar-benar bisa jaga jarak. Sehingga dipastikan saya tidak akan ketularan COVID-19 dari orang tersebut yang saya sama sekali tidak kenal. Nah, ini, jaga jaraknya misalkan saya pergi ke mall, ya, atau ke tempat umum yang lain lah katakanlah. Maka ketemu orang yang tidak kenal, saya tidak tahu asal-usulnya, saya harus jaga jarak itu ketat. Jangan sampai berdekatan. Nah, harapan saya itu, ini bagian edukasi bagi kita semuanya. Putra-putri panjenengan juga harus kita jaga. Nanti kalau naik katakanlah yang plat kuning gitu ya, Daihatsu gitu, itu nggak tahu yang naik siapa. Atau karena itu kan nggak ngerti ya, sing naik sopo. Sopirnya sopo juga nggak ngerti. Apakah mereka semuanya sudah vaksin apa-apa, kita nggak tahu. Maka hindari hal yang seperti itu.
Ini perlu edukasi bareng-bareng memang. Jadi kita jaga benar-benar bahwasanya kita itu serawung istilahnya, apa ya namanya ya, serawung itu ya berkomunikasi dengan orang luar secara sosial itu. Kalau kita nggak tahu, kita harus jaga jarak dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tertular. Prinsipnya itu. Jadi hindari ya Bapak dan Ibu kalau mau naik Daihatsu. Tapi kalau mau transportasi umum yang Gojek, online atau apa, itu kan relatif lebih apa namanya lebih paham. Ini lebih paham orangnya. Katakanlah naik Grab rombongan. Nah tahu kan rombongan itu siapa yang naik, siapa saja kan tahu. Ya ini. Ya diperbesar lagi itu Bulas bisa ya sampai bisa dilihat itu ya. Oh iya ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Ya kemudian tadi ada yang tanya olahraga. Ya sebenarnya kegiatan olahraga yang jelas olahraga itu diizinkan. Tapi kita tetap wanti-wanti kepada Bapak Guru untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak hanya ngomong protokol kesehatan, tidak pakai masker, pakai ini, tapi itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau olahraga bisa dilakukan di kelas, bisa dilakukan di luar kelas. Ya. Jadi kalau misalkan ada jam olahraga, boleh nanti anak atau siswa dari awal menggunakan seragam olahraga sehingga tidak terjadi salin atau ganti pakaian. Karena ganti pakaian itu juga riskan. Nanti jadi terjadi mobilisasi. Siswa nggak keluar dulu ganti pakaian, tempat ganti pakaiannya nanti buat berapa orang nanti dan seterusnya agak repot. Jadi langsung dari awal menggunakan seragam sekolah, seragam olahraga tidak apa-apa. Jadi nanti diantar sudah menggunakan seragam olahraga silahkan tidak apa-apa. Ya. Ini jadi tapi nanti kita wanti-wanti kalau misalkan nanti harus di lapangan tetap harus dijaga jaraknya lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi. Karena olahraga mungkin kan kalau mau olahraga sambil pakai masker kalau masih bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau pakai masker justru jadi pengap. Kalau maskernya dilepas jaraknya harus semakin jauh lagi. Ini. Ya nanti kan kita atur, kita kondisikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Ini nanti bareng-bareng mohon kita bisa semuanya bisa mengedukasi guru-guru, kemudian siswa, kemudian orang tua. Itu Bapak Ibu jam pembelajarannya. Kalau hari Jumat bagaimana? Tadi ada yang tanya ya. Oh iya, hari Jumat. Hari Jumat nanti pulang Pak jam 11. Sudah satu bulan jam 11 saja. Karena itu nanti ada jam 11 itu kan proses terus nanti ada seterusnya ya. Pulang jam 11 paling akhir. Ya berarti yang paling akhir nanti kelas 7 ya. Paling akhir jam 11 nanti akan kita atur jadwalnya. Ya. Jam 11 pulang karena nanti ada waktu Jumatan dan sebagainya dan tentu saja proses pulang itu juga memerlukan waktu. Kalau Bapak Ibu guru sih di kantor Jumat presensinya itu jam 11.30. Jadi ada alokasi waktu 30 menit, jadi siswa sudah pulang dan itu pun perlu waktu untuk pulang itu ngatur itu ya sehingga paling akhir jam 11 nanti ya untuk hari Jumat ya. Ini ya itu yang tadi tanya hari Jumat ya. Siapa tadi Yonin ya Yonin Restianita. Kebanyakan lihat monitor jadi agak buram ini. Yonin Restianita ya itu yang paling akhir jam 11 itu jam 11 paling akhir ya. Nih, nanti tentu saja yang masuknya lebih awal juga agak awal jadi nggak bareng-bareng nanti jam 11 semuanya bareng juga repot nanti ngaturnya jadi yang paling akhir itu sebenarnya itu yang saya maksudkan itu kelas 7 ya. Ya, kelas 7. Ya, nanti kelas 1 menyesuaikan ya. Selisih 30 menit ya selisihnya nanti menyesuaikan aja. Berarti nanti yang paling awal berarti jam 10. Ya, 30 menit. Jadi yang paling akhir jam 11 karena proses pulang itu juga butuh waktu ya. Butuh waktu gitu ya. Jadi itu. Ya. Itu masih ada lagi monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi.
Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin akan ada yang ditanyakan lagi. Tentang aplikasi Peduli Lindungi, Bapak. Sudah diisi nomor kakak, tetapi diisi namanya muncul tidak valid. Bagaimana ya? Ya, oke. Ya, ini ya kebetulan saya ngerti, meskipun ini di luar apa namanya? Di luar apa namanya? Ketentuan ini. Tapi prinsipnya ya kebetulan saya paham. Gini Bapak dan Ibu. Kebetulan saya punya anak SD kelas 6. Kemarin baru aja divaksin. Ya. Saat divaksin itu harus diisi data. Ya, harus diisi data. Nah, kemarin itu kan harus bawa kakak. Contoh ini saya cerita aja. Anak saya divaksin, dia harus bawa kakak. Di sana diminta nomor HP. Ya. Karena saya kebetulan paham, tahu berkaitan dengan Peduli Lindungi, anak saya bilangi, nomor HP yang dituliskan adalah nomor HP-mu. Saya bilang begitu. Nomor HP yang dituliskan adalah nomor HP-mu. Karena nanti di aplikasi apa namanya Victory itu ya, itu nanti akan dituliskan nick-nya dan nomor HP-nya. Ini nomor HP-mu yang dituliskan. Nah, begitu udah selesai malam itu di HP anak saya Peduli Lindungi sudah muncul sertifikat vaksin. Sementara di HP temannya dia itu saat itu di-input HP-nya orang tua. Sehingga saat di aplikasi Peduli Lindungi bermasalah. Tidak muncul apa namanya. Jadi semua pemberitahuannya kan orang tua. Jadi artinya orang tua gitu ya. Jadi mungkin bisa terjadi begitu kasusnya. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, ini saya belum tahu kalau solusinya. Tapi yang jelas saat apa namanya itu pastikan bahwa itu data anak tersebut. Ya. Nanti saat masukkan nick, masukkan apa ada. Kecuali saat dimasukkan nick-nya itu terus bermasalah. Karena kemarin memang ada beberapa anak itu nggak bisa diinputkan di Victory. Itu Victory itu nanti yang nyambung ke Peduli Lindungi. Sehingga itu pasti akan ada masalah saat aplikasi Peduli Lindunginya. Nah, ini nanti kemarin sudah kita komunikasikan karena kesalahan itu ternyata ada juga, ternyata dimasukkan nick-nya itu sudah dipakai oleh orang lain. Bisa jadi begitu karena salah input nick-nya itu yang orang lain yang lebih awal itu salah input nick-nya, bisa jadi begitu. Jadi cuman solusinya bagaimana? Ya komunikasi dengan yang saat vaksin itu, pendataan saat vaksin itu supaya nanti bisa diganti atau apa nomor HP-nya, nick-nya, dan seterusnya. Jadi setiap vaksinasi Bapak dan Ibu, itu perlu saya sampaikan juga, itu didata. Data anaknya itu, nick-nya. Maka dia harus membawa kakak, itu nick-nya dari situ. Ini. Jadi kalau ada bermasalah nanti dari pihak puskesmas kebetulan yang melaksanakan itu akan memberikan informasi kepada sekolah. Jadi pastikan apa namanya ya kalau belum Peduli Lindungi belum bisa ya tidak apa-apa belum menggunakan Peduli Lindungi. Nanti sambil dibetulkan supaya diperbaiki. Ya. Ya, sampai sekarang belum bisa di puskesmas ya muncul tidak. Nah, itu karena mungkin datanya sambil dicek aja. Saat itu nomor HP-nya yang dimasukkan HP-nya siapa dan seterusnya. Ini, ya. Ya, begitu. Mungkin ada yang lain silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukupkah atau ada pertanyaan lagi? Kita tunggu 1 menit ya Pak Ong. Ya. Monggo Bapak Ibu yang kalau ada mau disampaikan, pastikan ya mari kita jaga bareng-bareng bersama-sama
yang tadi saya Mama sampaikan. Dina, mungkin Mama Dina mau menyampaikan sesuatu? Mama Dina Lucianti, 9B. Atau cukup? Atau cukup? Itu ada apa itu? Ini kelas berapa ya ini ya Bu? Siapa itu yang jam bisa dimajukan itu? Sampun Ibu lewat. Oh, apakah jam pembelajaran bisa diajukan mengingat anak berangkat bareng ortu kerja Bapak? Kelas 9, Pak. Kelas 9 itu masuknya jam 8.30, Pak. 8.30. Ya. Ini orang tua berangkatnya jam berapa ya? Jam setengah 8 itu masuknya ya kalau pegawai negeri ya? Kalau pegawai negeri Kota Semarang kan setengah 8 masuk presensi itu ya. Nah, ya. Tidak apa-apa Bapak, maksudnya berangkat orang tua diantar lebih dulu tidak apa-apa karena hal-hal khusus. Ya. Tapi kalau semuanya seperti itu ya memang nanti jadi repot gitu ya. Tidak apa-apa, misalkan karena diantar nanti akan ada petugas yang katakanlah screening gitu ya. Jadi ada petugas screening nanti diarahkan nunggu dulu di mana gitu nanti ada. Enggak apa-apa. Jadi misalkan saya pegawai negeri maksudnya kan jam setengah 8 presensi itu. Sehingga saya harus berangkat lebih awal. Ya, katakanlah jam setengah 7 saya sudah berangkat, ngantar anaknya dulu ke sekolah, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa. Ini diharapkan menaati itu. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu nggak apa-apa. Ya, masih kita tolerir sehingga nanti mau diantar jam, katakanlah masuknya jam setengah 8, jam setengah 9, diantar jam 7 gitu ya. Tidak apa-apa, cuman anak memang nanti nunggu dulu di sini, ada kita sediakan tempat ini. Nggak apa-apa. Nah, nanti pulangnya tetap sesuai ini ya. Ya nanti sambil kita evaluasi, ya sambil kita evaluasi apa namanya kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang khususnya yang paling siang malah kelas 7 ya nanti ya ini. Ya begitu Bapak. Pak Rohim ya ini ya. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kita tunggu 1 menit lagi Pak Ong. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita bisa akhiri. Kelihatannya sudah cukup jelas Pak Ong. Ya, oke. Jadi misalkan mau diantar lebih awal tidak apa-apa, nanti bisa kita sikapi. Ya. Entah itu misalkan di perpustakaan sambil baca juga bisa sambil nunggu diantar lebih awal dulu atau nanti adalah aktivitasnya ya seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Ada 89 ini ya, lebih sedikit dibandingkan yang tadi, gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, putra putri panjenengan semuanya bisa mengikuti dengan baik, diwanti-wanti kepada putra putri panjenengan semuanya bahwa protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi membiasakan saja berjalan satu-satu itu sulitnya bukan main. Jadi saya masih harus sering mengingatkan jalannya satu persatu gitu. Cuman fitrahnya manusia itu tetap jalan aja sambil berbicara sehingga agak bersebelahan itu masih sering terlihat. Itu lihat gitu saya tak lupa intinya untuk selalu mengingatkan satu-satu jalannya, depan sama belakang. Jangan ada yang berjalan di sampingnya dan seterusnya. Demikian juga Bapak dan Ibu mohon senantiasa mengingatkan, mengedukasi kita semuanya. Jangan dibiarkan saja seperti itu ya. Misalkan ada yang tidak bermasker ya ditegur saja supaya sebaiknya pakai masker. Diingatkan pakai masker dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk kita semuanya ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
pada saat pertemuan ini. Dan akhirnya bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah pertemuan virtual ini. Mudah-mudahan PTM yang akan dijalankan mulai hari Senin 100% semuanya berjalan lancar. Anak-anak pun selalu dalam keadaan sehat, panjenengan dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Mohon maaf atas segala Amin. kekurangannya Bapak Ibu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.